Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 6 yang beranggotakan 5 orang akan menjelaskan apa itu ukuran penyebaran data tunggal. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah dapat menjelaskan pengertian ukuran penyebaran data dalam statistika. Yang kedua, dapat menyebutkan macam-macam ukuran penyebaran data tunggal seperti jangkauan, simpangan, rata-rata, ragam, dan standar deviasi. Yang ketiga, dapat menghitung ukuran penyebaran data tunggal dengan langkah-langkah yang benar. Yang keempat, dapat menginterpretasikan hasil ukuran penyebaran untuk memahami karakteristik data. Dan yang terakhir, dapat menerapkan konsep ukuran penyebaran data tunggal dalam menyelesaikan masalah sehari-hari. Yang selanjutnya adalah peta konsep. Ukuran penyebaran data ada pengertiannya, dan pengertiannya itu dibagi menjadi 5, yaitu rentang, simpangan baku, varians, koefisiensi variasi, dan IQR. Lanjut, pengertian. Ukuran penyebaran data tunggal adalah suatu cara dalam statistika untuk mengetahui sejauh mana nilai-nilai dalam suatu kumpulan data menyebar atau berbeda dari nilai pusatnya, seperti rata-rata. Data tunggal berarti data yang disajikan dalam bentuk satuan-satuan yang tidak dikelompokkan ke dalam kelas-kelas interval. Ukuran penyebaran ini digunakan untuk menggambarkan tingkat variasi atau keragaman data. Selanjutnya adalah jenis ukuran penyebaran. Yang pertama ada range atau jangkauan, yang kedua IQR atau jangkauan interkuartil, yang ketiga adalah mean deviation atau simpangan rata-rata, yang keempat ada variance atau ragam, dan terakhir yang kelima ada standar deviasi atau simpangan baku. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rentang. Rentang adalah salah satu ukuran penyebaran data yang paling sederhana. Rentang digunakan untuk menunjukkan sejauh mana variasi atau penyebaran nilai-nilai dalam suatu kelompok data, dengan cara menghitung selisih antara nilai maksimum dan nilai minimum. Meskipun sederhana, rentang dapat memberikan gambaran awal tentang seberapa tersebar data yang dimiliki. Sekarang kita mempelajari rumus rentang. Yang pertama, urutkan data dari yang terkecil hingga terbesar. Yang kedua, identifikasi nilai data terbesar dan terkecil. Yang ketiga, kurangkan nilai terbesar dengan nilai terkecil. Selanjutnya ada rumus rentang. Rentang sama dengan nilai tertinggi dikurang nilai terendah. Di sini ada contoh soal dan pembahasannya. Tinggi badan anggota tim voli dalam sentimeter ada 172, 165, 169, 178, 181, dan 174. Pertanyaannya, berapakah rentang dari data tinggi badan tersebut? Jawabannya, nilai tertinggi di situ 181, nilai terendahnya 165. Dan kita tinggal memasukkan rumus rentang. Rumus rentang, nilai tertinggi dikurang nilai terendah. Jadi, 181 dikurang 165 sama dengan 16 cm. Nah, sekarang lanjut ya. Halo semuanya, nama aku Ningesha. Jadi kita lanjut dengan simpangan baku. Apa sih simpangan baku itu? Simpangan baku adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana sebaran data dalam suatu kelompok menyimpang dari nilai rata-ratanya. Semakin besar nilai simpangan baku, maka semakin besar variasi data terhadap rata-rata sebaliknya. Jika simpangan baku kecil, maka data cenderung mendekati rata-rata. Di sini ada rumusnya. Yang pertama, hitunglah rata-rata X dari data. Yang kedua, hitunglah selisih tiap data dengan rata-rata. Yang ketiga, kuadratkan semua selisih tersebut. Yang keempat, jumlahkan hasil kuadrat. Yang kelima, bagi jumlah tersebut dengan banyak data atau N. Dan yang terakhir, ambil akar kuadrat dari hasilnya. Nah, di sini ada rumusnya dan ada keterangannya juga ya. Lanjut, contoh soal dan pembahasan. Soal pertama, diberikan data nilai ujian siswa 70, 75, 80, 85, dan 90. Hitunglah simpangan baku atau standar deviasi dari data tersebut. Nah, di sini ada jawabannya. Kita ikutin step-step yang tadi. Yang pertama, hitunglah rata-rata atau mean. 70 tambah 75 tambah 80 tambah 85 tambah 90 bagi 5 sama dengan 400 bagi 5
sama dengan lagi 80. Nah, yang kedua, hitunglah selisih tiap data dengan rata-rata lalu kuadratkan. Di sini ada 70, jadi min 10, dan setelah dikuadratkan menjadi 100. Nah, lalu jumlahkan kuadrat selisih. 100 tambah 25 tambah 0 tambah 25 tambah 100 sama dengan 250. Lanjut lagi, bagi hasil tersebut dengan jumlah data N5. Untuk mendapatkan varians 250 bagi 5 sama dengan 50. Dan yang terakhir, ambil akar dari varians untuk mendapatkan standar deviasi simpangan baku atau standar deviasi akar 50 sama dengan 7,07. Varians adalah ukuran statistik yang digunakan untuk menggambarkan seberapa jauh data tersebar dari nilai rata-ratanya atau min. Varians dihitung dengan mencari rata-rata kuadrat selisih setiap dari terhadap rata-rata data. Varians menjadi dasar perhitungan dari simpangan baku. Rumusnya: 1. Hitung rata-rata data X. 2. Kurangkan tiap data dengan rata-rata. 3. Kuadratkan hasil selisih tersebut. 4. Jumlahkan semua kuadrat selisih. 5. Bagi hasilnya dengan banyak data N. Keterangan: X sama dengan nilai data, X sama dengan nilai rata, dan N banyaknya data. Contoh soal 1. Pada ulangan matematika, 5 siswa mendapatkan nilai sebanyak berikut: 6, 8, 10, 12, dan 14. Hitunglah varian dari data nilai tersebut. Jawabannya adalah hitunglah rata-rata minnya terlebih dahulu. X sama dengan 6 tambah 8 tambah 10 tambah 12 tambah 14 dibagi 5 sama dengan 50 dibagi 5 sama dengan 10. 2. Hitunglah setiap selisih dengan rata-rata lalu kuadratkan. Yang ketiga, jumlahkan semua hasil kuadrat selisih. 16 tambah 4 tambah 0 tambah 4 tambah 16 sama dengan 40. Dan yang keempat, bagi hasil jumlah kuadrat selisih dengan banyak data. N sama dengan 5, variansnya sama dengan 40 bagi 5 sama dengan 8. Halo semuanya, jadi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang koefisien data. Jadi koefisien data adalah ukuran statistik yang digunakan untuk menggambarkan seberapa jauh data terbesar dari nilai rata-ratanya atau yang disebut mean. Varians dihitung dengan mencari rata-rata kuadrat selisih setiap data terhadap rata-rata data. Varians menjadi dasar perhitung dari simpangan baku. Berikutnya itu ada rumus untuk menghitung koefisien data. Pertama yaitu hitung rata-rata data, kedua hitung simpangan baku, ketiga bagi simpangan baku dengan rata-rata, 4 kalikan hasilnya dengan 100 untuk mengubah ke persen. Berikut ada gambar rumus koefisien data. Selanjutnya ada contoh soal dan pembahasan. Soal 1. Dina dan teman-temannya mengikuti tes kemampuan logika. Nilai yang mereka peroleh adalah 70, 80, 90, 100, dan 110. Hitunglah koefisien variasi dari data tersebut. Langkah pertama yaitu hitung rata-rata. Setelah kita hitung, kita mendapat rata-ratanya itu 90. Kedua, hitung simpangan baku. Setelah kita menghitung simpangan bakunya yaitu 14,14. Yang terakhir, kita hitung koefisien variasi dengan menggunakan rumus. Setelah menghitung, kita akan mendapatkannya 15,71%. Di sini saya akan menjelaskan jangkauan interkuartil. Jangkauan interkuartil adalah ukuran penyebaran data yang menunjukkan rentang nilai tengah dari suatu data. Interkuartil dihitung dengan cara mengurangkan kuartil atas atau Q3 dengan kuartil bawah itu Q1. Interkuartil hanya mempertimbangkan 50% data di tengah, sehingga tidak terpengaruh oleh nilai ekstrim, dan menjadi ukuran yang stabil untuk mengetahui sebaran data. Selanjutnya, rumus jangkauan interkuartil. Yang pertama, urutkan data dari kecil ke besar. Yang kedua, temukan Q1, itu tuh median dari setengah bawah.
Yang ketiga, temukan Q3, itu median dari setengah atas. Dan yang keempat, hitung interkuartil sama dengan Q3 dikurang Q1. Jadi rumus jangkauan interkuartil itu, interkuartil sama dengan Q3 dikurang Q1. Selanjutnya ada keterangannya, Q1 sama dengan kuartil bawah atau nilai tengah dari setengah bawah data. Q2 sama dengan kuartil atas atau nilai tengah dari setengah atas data. Satu soal dan pembahasan jangkauan interkuartil. Soal, diberikan data nilai ulangan matematika sebagai berikut: 60, 70, 65, 80, 85, 75, 90, 95, dan 100. Hitunglah jangkauan interkuartil dari data tersebut. Cara pengerjaannya adalah seperti ini. Step yang pertama, urutkan data dari yang terkecil hingga yang terbesar, seperti 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, dan yang terakhir 100. Yang kedua adalah temukan mediannya. Jumlah data ganjil, maka mediannya adalah data kelima, yaitu 80. Step yang ketiga adalah temukan kuartil bawah. Ambil data di bawah median seperti 60, 65, 70, dan 75. Median dari data ini adalah rata-rata dari data kedua dan data ketiga. Cara pengerjaannya sebagai berikut. Q1 sama dengan 65 plus 70 per 2. Yang hasilnya adalah 67,5. Yang step yang keempat adalah temukan kuartil atas. Ambil data di atas median seperti 85, 90, 95, dan 100. Median dari data ini adalah rata-rata dari data kedua dan data ketiga. Pengerjaannya sebagai berikut. Q3 sama dengan 90 plus 5 per 2 sama dengan 92,5. Yang terakhir adalah hitunglah IQR-nya. IQR sama dengan Q3 dikurang Q1, yang berarti 92,5 dikurang 67,5. Yang jawabannya adalah 25. Soal data 60, 70, dan 80. A. Hitung rata-ratanya. B. Hitung simpangan rata-ratanya. Pembahasannya adalah data sama dengan 60, 70, 80. A. Rata-rata sama dengan 60 tambah 70 tambah 80 dibagi 3 sama dengan 210 dibagi 3 sama dengan 70. Simpangan rata-rata. Hitung selisih dari rata-rata. 60 kurang 70 sama dengan 10. 70 kurang 70 sama dengan 0. Dan 80 dikurang 70 sama dengan 10. Jumlah selisih sama dengan 10 tambah 0 tambah 10 sama dengan 20. Simpangan rata-ratanya adalah 20 dibagi 3 sama dengan 6,67.